Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dari SMP Negeri 2 Sampang, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bersama dengan fasilitator hebat kita, Bapak Haris Kurniawan, dan pengajar praktik, Ibu Ismaini Puput Ambarwati. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman pembelajaran. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang diperoleh yaitu saya mendapatkan pembelajaran tentang coaching dan metode yang digunakan, diantaranya menjalin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki oleh coach adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga memahami akan metode TIRTA dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yaitu saya merasa senang dapat menerapkan praktek coaching dan saya mempunyai kepercayaan dalam melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Saya juga dapat menghilangkan akan kekhawatiran ketika saya menjadi coach dalam kegiatan coaching. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya telah berhasil menerapkan alur TIRTA dalam kegiatan coaching, baik peran saya sebagai observer, coach maupun coaching. Saya juga mampu dalam mengendalikan emosi untuk tidak terbawa keadaan emosi coaching ketika saya menjadi coach. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya perlu mendalami lagi tentang alur TIRTA dan memperbaiki keterampilan berkomunikasi serta kualitas pertanyaan yang berbobot. Saya juga perlu berlatih tentang ilmu fokus agar dapat melakukan perhatian penuh dalam melaksanakan coaching. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sangat relevan dengan profesi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Saya dapat menggunakan metode TIRTA untuk supervisi akademik. Saya dapat membantu perkembangan keprofesional guru. Kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik mengintegrasikan teknik coaching dalam rutinitas supervisi yang sudah ada? Yaitu dengan menerapkan alur TIRTA dalam percakapan coaching di setiap sesi, mulai dengan pra-observasi untuk menentukan tujuan, kegiatan observasi, dan diakhiri dengan refleksi pada pasca observasi. Keterlibatan secara penuh akan menambah efektivitas supervisi. 2. Mengolah materi dengan pemikiran pribadi sehingga gali wawasan atau insight baru. Saya mengolah materi dan disesuaikan dengan keadaan dan situasi sekolah saya. Saya berusaha menjadi pemimpin pelajaran yang harus memahami murid secara menyeluruh, baik dari kognitif, afektif, sikap, karakter, dan sosial emosional murid, sehingga terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi.
Saya berlatih untuk dapat berkomunikasi dengan lancar dan belajar memberi pertanyaan yang berbobot sesuai dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Kemudian saya mensosialisasikan melalui kombel sekolah tentang supervisi akademik dan praktik coaching yang dapat dilakukan oleh seluruh guru. Ketiga, membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi akademik oleh kepala sekolah dan guru senior. Ketika pertama, saya merasa tegang tetapi kemudian merasa terbiasa. Hal tersebut juga mendorong saya untuk selalu meningkatkan pembelajaran dengan baik dan menciptakan kreativitas dalam pembelajaran. 2. Penerapan di masa depan. Saya berharap supervisi akademik dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan agar dapat melihat perkembangan guru dalam melakukan pembelajaran di kelas dan meningkatkan kompetensi guru. Saya juga berharap ke depan dalam melaksanakan supervisi dengan lebih memperhatikan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari adalah keterkaitan antara modul 2.3 dengan modul 2.1, yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan agar dapat meningkatkan potensinya. Begitu pula dengan saya melakukan coach, yang harus saya lakukan adalah kompetensi coaching yang saya dapatkan. Keterkaitan modul 2.3 dengan modul 2.2 itu dalam pembelajaran sosial emosional, murid mempelajari tentang teknik stop dan mindfulness agar murid merasa tenang dan dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran kembali. Begitu pula saya menerapkan praktik stop pada kegiatan coaching agar kembali fokus dan memberikan perhatian penuh. 2. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP, yaitu saya mendapatkan banyak wawasan dari percakapan yang saya lakukan ketika melakukan praktik coaching dengan teman sejawat, baik ketika saya menjadi observer, coach maupun coachee. Saya juga mendapatkan tantangan ketika melakukan coaching untuk supervisi akademik. Kesimpulannya adalah coaching merupakan salah satu metode yang efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang prosesnya berpusat pada murid. Dengan ini, pendidik dapat mendorong murid untuk menerapkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kreatif, dan kegiatan coaching dapat menggunakan alur cerita yang terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan aksi nyata. Dan pendekatan coaching seperti prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Salam dari saya Husnul Khotimah, CGP Angkatan 11.